Nafiri yang terakhir. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 52. Seseorang pernah bertanya kepada saya, apakah nafiri yang terakhir? Akankah ditiup setelah 7 sangkakala dalam kitab Wahyu? Tidak, ini adalah nafiri yang berbeda, dan untuk memahaminya, membutuhkan analisis kontekstual. Ketika engkau membaca beberapa ayat sebelumnya dalam pasal ini, engkau akan mengamati konsistensi dualitas dalam komunikasi Paulus. Dalam beberapa ayat ia menulis tentang rohani dan jasmani, sorga dan bumi. Dia juga menggunakan istilah yang pertama dan yang terakhir, dan kemudian yang pertama dan yang kedua. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. 1 Korintus 15 ayat 45-47. Dalam konteks ini, Paulus menganggap terakhir berarti kedua. Jadi jika kita membaca ayat pembuka kita dengan cara yang sama, itu akan menjadi seperti ini. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ini berarti ada 2 nafiri, tidak seperti yang dipikirkan banyak orang. Versi Amplified dari ayat tersebut menguatkan hal ini. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi dari nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan. Banyak yang melewatkannya karena mereka mengira dia sedang membicarakan trompet yang sama. Mengapa ini penting? Dalam Perjanjian Lama, Alkitab memberitahu kita tentang 2 nafiri penting. Yang pertama dibunyikan ketika Tuhan muncul, dan yang kedua dibunyikan untuk pertemuan itu. Jadi yang pertama adalah untuk manifestasi kemuliaan Tuhan, sedangkan yang kedua adalah untuk mengumpulkan jemaat. Ketika sangkakala pertama berbunyi pada saat pengangkatan, Tuhan Yesus akan keluar dari surga dan orang-orang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dengan tidak dapat binasa. Nafiri kedua dan terakhir adalah yang akan mengumpulkan kita semua yang hidup dan tinggal. Saat terdengar, kita akan diubahkan dan diangkat untuk bertemu Tuhan di angkasa. Bersiaplah untuk segera kembalinya Sang Guru. Bersiaplah untuk penginjilan yang lebih besar, sehingga kita dapat menjangkau lebih banyak orang dan membuat mereka siap untuk bertemu Tuhan di angkasa saat nafiri terakhir berbunyi. Bayangkan betapa megahnya pertemuan itu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih atas kemampuan supranatural dan kecepatan yang telah Engkau berikan dengan limpah kepada anak-anak-Mu untuk memberitakan Injil dan memimpin banyak orang kepada keselamatan di seluruh dunia. Kami berjalan dalam terang firman-Mu hari ini, mencari di atas segalanya pemerintahan dan pemerintahan kerajaan-Mu di bumi dan di hati manusia. Dalam nama Yesus, amin.